Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Oke sahabat Melati yang penasaran dengan Republik ya, khususnya untuk pencinta Republik, nah ternyata Republik lagi mabung dan jawat, tidak diikut sertakan untuk lomba dan diganti betina ya. Dulunya silver, sekarang Megan dengan jalur adik bapak negara ya. Nah ini Republik lagi ambrol sahabat Melati dan jawat. Mungkin 2 gilingan lagi ya Mas Nur, 2 gilingan lagi baru ready ikut lomba. To the sun. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merpati dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Merpati Channel JMG. Semoga sahabatku semuanya diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, untuk kali ini
ini seperti bisa dikatakan adalah limited edition untuk konten saya bersama Tama ya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan seorang Mas Nur Aditama ya untuk mencapai prestasi-prestasi seperti sekarang. Nah, bagaimana awal mulanya dan bagaimana perjalanan dari Mas Nur, nanti kita bincang-bincang bersama Mas Nur Aditama. Oke, sahabat Mati. Oke, sama saya Mas Nur. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Nur? Alhamdulillah baik, Mas. Amin, 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 Mas Nur. Oke. Mas Nur, untuk kali ini kunjungan saya di kandang Aditama lagi, bukan untuk konten tentang merpati juara Mas Nur. Ini akan kali ini kita akan berbincang ngobrol-ngobrol santai ya Mas Nur, ngobrol santai sambil sedikit bercerita ya bagaimana sih perjalanan Mas Nurnya dulu sewaktu masih bujang meniti karir, terus jatuh cinta pada merpati kolong. Seperti itu ya sahabat merpati, kita simak cerita dari Mas Nur. Oke, Mas Nur, sebenarnya Mas Nur itu asli orang sini Candipuro Jogja atau asalnya Mas Nur itu dari mana sih? Kalau asal saya dari Candiroto, Mas. Candiroto ya, tepatnya di mana Mas? Nangsri Tening ya, Mas. Nangsri ya, Nangsri Tening. Berarti untuk Nangsri itu ikut Candiroto Mas Nur? Nangsri Tening Wonoboyo ya, Mas. Oh, Wonoboyo. Kan Tretep ya. Tretep ya, oke. Oke Mas Nur, berarti untuk Mas Nur kelahiran situ Nangsri Tretep Wonoboyo ya. Untuk Mas Nur sendiri berapa bersaudara itu Mas Nur sendiri? Kalau saya 2 bersaudara, Mas. 2 bersaudara ya. Untuk Mas Nur anak yang keberapa? Saya yang pertama. Anak terus pertama. adik saya Cewek ya. Perempuan. Oh berarti ya sampai berarti untuk adik Mas Nur ini ternyata cewek dan sudah berkeluarga juga Mas Nur. Dapat orang Bunda Wayang ya Mas Nur? Iya, di Bunda Wayang. Orang Bunda Wayang ternyata Mas Nur ada di Bunda Wayang. Berarti untuk orang Temanggung sudah nggak asing dengan nama Bunda Wayang ya. Oke, Mas Nur. Nah, bisa cerita sedikit nih ya, untuk masa muda ya Mas Nur itu bisa diceritakan bagaimana sampai bertemu cintanya di sini ya, belahan hatinya di Ngatirja itu. Awal mula Mas Nur itu meniti karir di mana? Apa kan banyak yang bertanya-tanya nih pasti Mas Nur ya. Mas Nur itu pernah merantau enggak ke Kalimantan atau kemana awal-awalnya itu? Pernah, maksudnya ya pernah merantau kayak umumnya anak-anak muda zaman sekarang Pak? Enggak gitu maksudnya. Ya kalau merantau dulu waktu itu ya deket-deket aja Mas, nggak sampai keluar, nggak sampai kemana-mana. Untuk sengat Mas Nur pertama kali itu di mana bisa? Ya Cingaterjo itu Mas. Ya di sini ya di Ngatirja di pasar dulu kan ikut jualan kaset itu Mas. Ya itu waktu itu ya ketemu sama istri ya di situ. Waktu itu masih sekolah ya Mas. Istri saya masih sekolah. Waktu jualan kaset juga. Iya, waktu jualan kaset itu ketemu belanja dulu banget ya. Merantau di situ aja. Kalau malam jualan ayam, kalau pagi jualan kaset itu sehariannya kayak gitu semua. Berarti ya waktu itu jualan ayam juga, maksudnya ayam dipotong sendiri di? Enggak, di warung waktu itu. Kalau malam kan warung pindah-pindah. Lamongan ya, ayam bakar, ayam goreng kayak gitu. Ya itu kan kerja ya Mas waktu itu kan kerja. Masih ikut orang Mas ya? Iya ikut orang. Ikut orang beberapa tahun nunggu istri selesai sekolah gitu ya. Nah waktu selesai sekolah itu masih jualan kayak gitu, masih jualan bantu-bantu di pasar itu masih kegiatan sehari-hari kayak gitu. Terus ya selama berapa tahun itu kalau saya sekitar ya 4 tahun 4 tahun ya. Iya. Sampai anak saya yang pertama itu lahir, yang cewek itu yang pertama itu masih bantu-bantu jualan di pasar. Masih ikut orang itu ya? Masih ikut orang. Terus anak udah mulai kebutuhannya nambah kan Mas, butuh susu
langsung macam-macam ya. Macam-macam. Itu mulai mandiri, sedikit-sedikit mulai mandiri. Buka sendiri ya. Sendiri ya. Itu belajar ayam juga Mas itu. Tapi kan biasanya jualan matang ya, udah malam itu kan matang. Terus saya jualan yang mentah matang. Ya ketemu teman-teman itu supaya ya cari kecil sampai itu terus belajar itu ayam siang malam potong ayam itu ke lamongan juga waktu itu sampai sekarang ya juga masih kayak gitu. Tapi ya untuk sekarang tabanya sudah punya sendiri Mas Nur ya, supplier ngirim-ngirim rumah makan ya. Rumah makan ya. Iya. Kebanyakan untuk Mas Nur sendiri supplier saat ini suplainya ke rumah makan apa ke Lamongan? Ya ke rumah makan ada, ke Lamongan ada Mas, itu relatif kan tergantung permintaan. Kalau permintaannya ke rumah makan ya dilayani. Itu tuh banyak yang tentunya seperti saya banyak banyak yang bertanya ini tentunya Mas Nur. Ya. Makanya kita liputan untuk flashback ke masa lalu atau liputan perjalanan karir Mas Nur di dunia usaha kayak gitu kan. Ya. Banyak bertanya itu Mas Nur itu hanya dagang apa juga pelihara ayam sebagai peternak juga kayak gitu kan. Makanya ini kan berguna juga konten kali ini biar pada bertanya-tanya gitu Mas Nur. Berarti untuk saat ini Mas Nur juga membesarkan ada bisnis usaha ternak ayam, maksudnya iya. Kalau ternak itu kan biasanya kan kalau bibit ya Mas itu DOD atau DOC ayam, bebek itu biasanya kan dari saya. Nanti kalau udah panen diambil lagi. Gitu. Jadi sistemnya seperti tanam saham gitu Mas Nur ya? Ya nggak tanam saham juga Mas. Ya mandiri aja. Mandiri. PT itu belum Mas, itu kan mandiri. Kebanyakan orang kan ambil kalau PT kan ribuan ya Mas. Itu kalau mandiri kan 100, 200 paling banyak itu kan paling satu orang itu kan masih bisa mandiri itu belum masih modal sendiri cuma nanti ambil bibit dari sini nanti panennya saya ambil lagi gitu. Kayak standar kayak gitu. Berarti biar notabene terkunci stor ke Aditama kayak gitu maksudnya ya. Iya. Sistemnya seperti kayak gitu kan. Iya. Bibitnya dari sini tapi panennya harus ke sini lagi gitu karena bibitnya kan yang ngasih sini gitu kan. Iya, kan bedanya kalau pasar itu kan naik turun ya kan ada rame ada sepi. Kadang sekali drop itu kan petani kadang rugi ya. Iya, kadang drop. Tapi kan kalau di sini itu harga itu kontrak masih sistemnya standar ya, maksudnya nggak naik turun di stabil lah istilahnya harganya Mas. Stabil harga segitu, mau rame ya segitu, mau sepi ya segitu. Jadi kalau petani ternak itu ya pintar-pintaran yang ngerawat Mas itu. Kalau ngerawatnya bagus ya maksimal, kalau nggak bagus ya nanti yang penting harganya sesuai standar kayak gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan istilahnya kayak gitu. Maka dari itu Mas Nur kita adakan konten seperti ini kan biar semua juga pada tahu. Oh ternyata si Bos Aditama itu pengusaha ayam ya kan. Kalau nggak punya yang tahu nanti dikira pelihara tuyul punya mahal sepertinya. Betul kan? Sekarang kan sudah nggak penasaran ya. Seperti apa sih pengusaha dari Bos Aditama? Ternyata dia bergerak dalam bidang ayam. Mas Nur. Ya. Apakah Mas Nur itu hanya bergerak dalam bidang ayam saja? Ya enggak Mas, itu kan saya juga tani juga Mas sebenarnya itu sama aja kayak umumnya. Ya di ladang juga iya. Pertanyaan saya Mas Nur, kok lambangnya kuda? Nah ini harus dijawab, ya kan? Kalau itu iseng-iseng ya Mas, waktu itu kan ada pandemi itu Mas. Iseng-iseng isi kegiatan. Terus teman-teman itu kan butuh kuda yang masuk kerja itu kan di pasar ya itu kadang orang itu kadang kan
nggak semua mampu beli kuda. Betul. Jadi kok ada inisiatif dari teman beli kuda disewa ya. Kalau teman-teman aja sih. Ya, oke. Berarti untuk jiwa bisnismennya dari Mas Nur Ditama termasuk hebat juga ya, karena memang ya punya basic untuk seorang pengusaha juga. Oke. Saya doakan Mas Nur semoga kedepannya makin sukses ya. Kalau perjuangan kan kayak gitu ya Mas. Kebanyakan pahitnya daripada manisnya itu kan awalnya mesti kayak gitu. Dulu ikut orang dulu iya, lama ikut orang belajar kayak gitu, ikut orang itu lah. Yang penting kan waktu ikut orang itu dapat pengalaman, dapat ilmunya. Nggak mungkin kan tanpa bekerja dulu ikut orang, belum punya keahlian seperti itu langsung buka usaha, pasti kan nggak bisa. Nggak punya koneksi ya Mas Nur itu. Nggak punya koneksi kayak teman-teman. Kadang orang itu bermodal, punya modal, tapi kalau nggak bisa jalannya kan susah. Betul. Susah banget. Nggak semua harus dengan uang semua, nggak harus. Belum tentu punya uang langsung buka usaha langsung bisa jalan, itu nggak bisa. Prosesnya lama sekali. Oke Mas Nur. Nah, kita tanya sedikit lagi ya Mas Nur. Mas Nur itu kan dulunya aslinya orang Nansri Mas Nur. Terus bekerja di kerja ya. Bisa diceritakan sedikit. Tentunya untuk sebuah usaha kesuksesan itu juga tidak luput dari seorang wanita Mas Nur, ya kan? Oke, dari itu bisa diceritakan sedikit awal mula ketemu dan jiwanya itu di mana, dan di waktu usia Mas Nur berapa? Mas Nur menikah itu di usia berapa? Nah, kalau menikah itu usianya masih berapa ya Mas? Waktu itu ya 19-20 tahun ya waktu itu ya. Istri saya juga waktu itu pas ketemu di pasar juga waktu saya jualan. Dia masih sekolah kan, waktu itu masih umur berapa? SMP itu umur berapa itu? Sekitar 15-16. Jadi nunggunya lama Mas, itu lama sekali waktu itu ya. Pahitnya luar biasa juga kan Mas, namanya juga orang-orang gitu. Jadi notabene itu gini Mas Nur, saya tanyakan, berarti ya Mas Nur itu menikah itu sebelum punya usaha sendiri gitu maksudnya? Wah, itu apa? Jauh sekali. Jauh sebelum punya usaha sendiri, berarti Mas Nur sudah berumah tangga ya? Gitu. Iya. Waktu saya punya usaha sendiri malah anak yang kedua ya Mas. Anak yang kedua ya. Yang pertama itu ya masih ikut orang. Masih notabene masih pahit juga Mas Nur ya. Iya, kalau itu Mas. Seperti itu saya berarti sebuah perjuangan seseorang untuk meniti karir yang memang harus tetap semangat dan jangan pernah putus asa Mas Nur ya. Iya Mas, yang penting gimana ya Mas, jangan mudah menyerah. Intinya itu jangan bosan ya Mas. Kalau usaha bosan kan itu berhenti di tengah jalan. Waktu usaha awal mula ya lepas dari perdagangan itu ikut orang ya, itu kan otomatis dari nol lagi. Itu kan pahit sekali itu. Waktu anak itu masih kecil saya ajak ke pasar, waktu itu cari dagang juga anak saya masih kecil, saya ikutin ke pasar, terus di kerja ketemu temennya kan buka usaha di rumah makan juga waktu itu ya, terus ngobrol saya punya ini, dia butuh itu kan, nantinya kan gaduk ya Mas, istilahnya tepung. Sekarang alhamdulillah masih kerjasama sama teman-teman itu masih sampai sekarang masih bisa jalan gitu. Oke. Nah seperti itu Sobat Pelatih. Jadi semoga konten kali ini bisa menginspirasi sesama satu hobi ya. Kita hobi merpati, tapi kan kita juga punya kesibukan masing-masing. Iya, pasti punya masa lalu, pasti ada. Masa lalu itu masih ada.
Karena untuk hobi itu kan nggak tiap hari, jadi untuk kesibukan atau pekerjaan tetap ditekuni, tetap semangat ya Mas Nur. Ya, peran istri juga sangat penting ya, sangat penting. Tanpa dukungan istri, semangat dari anak-anak juga kayaknya nggak mungkin ya Mas, kayak gitu nggak mungkin. Jadi peran pertama itu paling penting ya istri ya Mas, tetap support, tetap mendukung ya. Iya, karena namanya usaha kan jatuh bangun. Betul Mas. Kalau pas jatuh itu pahitnya luar biasa itu, tombolnya itu dari mana-mana itu kita aja kayak gitu. Ini berguna juga untuk saya sendiri sebagai YouTuber ya, karena saya masih jomblo sama mati terus terang ya. Jadi saya ntar bisa memilah atau memilih seorang teman wanita yang bisa mensupport, yang bisa menerima itu ya Mas ya, menerima pas jika susah itu yang luar biasa itu jarang sekali ya Mas. Kalau bisa melewati bareng pas pahitnya kayak gitu, insya Allah kalau pas enak ya itu udah nggak kaget Mas, janjinya nggak wow, nggak gimana Mas ya, nggak biasa aja ya. Jadi udah biasa kalau melewati hari-hari susah itu sudah biasa. Sempat itu Mas dulu ya, waktu anak saya kecil itu, waktu lepas dari pekerjaan ikut orang ya, itu ya sering sekali minjem uang sama tetangga, sama itu sering sekali, kadang bayar listrik aja susah kayak gitu Mas. Seperti itu Sobat Pasti ya, maka dari itu ya banyak orang yang melihat seorang yang sudah enak, maksudnya ya sudah enak itu melihat pas waktu enaknya saja, nggak tahu ceritanya bahwa sesuatu yang sebuah kesuksesan itu berawal dari sebuah kepahitan dulu, maksudnya berjuang dulu Mas. Iya, itu juga butuh istri yang benar-benar waktu pas dikala kayak gitu kan, kita belajar dari nol kan, memang benar-benar harus maksimal. Kita harus belajar dari hari-hari yang kemarin, kita harus maju istilahnya kan kayak gitu. Itu ya kalau istri saya luar biasa Mas, menurut saya waktu pas jatuh. Iya, waktu jatuh, waktu usaha awal-awal itu tetap support. Iya, dukungannya luar biasa. Luar biasa itu. Sampai ya gimana Mas itu? Bisa dilewati berdua. Betul lah. Oke. Sangat luar biasa. Peran pertama ya Mas, istri ya, support dan kekuatan seorang lelaki atau istri juga Mas ya. Karena belahan jiwa ya, seperti lagunya. Ya, bisa satu band Indonesia ya Pak. Oke, sahabat Pati, begitulah liputan saya bersama Mas Nur ya. Semoga berguna dan bisa menginspirasi sesama sehobi merpati ya, dimanapun Anda berada ya. Sebuah perjalanan dari tim Aditama atau owner dari tim Aditama bisa sampai seperti sekarang ya Mas Nur ya. Perjalanannya seperti itu, tidak mudah dan memang harus diraih dengan perjuangan. Prosesnya itu lama sekali Mas, apalagi kan kalau kita belajar dari awal dari nol itu ya tanpa modal itu kan luar biasa pahitnya, itu harus dilewati dengan benar-benar maksimal. Dan tetap tentunya yang utama tetap berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, itu utama Mas, jangan lupa berdoa itu pertama ya. Karena ini saya kasih bocoran sahabat Pati. Ya. Kayaknya nih Bos Aditama dulunya seorang santri ya. Apakah benar Mas Nur dulu pernah jadi santri di salah satu ponpes di desa Kalipain, kalau nggak salah Mas Nur ya? Iya, waktu itu kan ya belajar ikut ngaji kayak gitu ya Mas. Salah satu cita-cita orang tua juga ya Mas. Ya kita kalau di pesantren itu kan nggak harus jadi apa ya Mas. Yang penting kan kita punya alat yang bagus, yang baik ya gitu ya. Kita punya patokan aja itu udah bagus itu Mas. Gak semua santri kan pasti, gak semua santri jadi kiai ya itu enggak, jangan pernah berharap kalau santri setiap mondok itu jadi kiai, itu jangan sampai. Yang penting akhlak kita bagus, iya, sesuai agama yang kita percaya ya gitu Mas. Iya, kayak gitu bisa mengangkat orang tua ya, jelas itu kan kita bisa menghargai sesama itu. Kalau nggak belajar dari situ nggak bisa kan kayak. Maka dari itu seorang Mas Nur Aditama kan terkenal dengan ramahnya, dengan
rendah hatinya, ternyata dia juga seorang santri. Oke, sahabat Merpati. Oke Mas Nur, saya sebagai owner Merpati Channel TMG mengucapkan banyak terima kasih untuk kunjungan kali ini, dan semoga nih ya cerita dari Mas Nur atau flashback riwayat perjuangan Mas Nur di dunia ayam itu semoga dapat menginspirasi semua sahabat Merpati dimanapun Anda berada ya. Tetap semangat, biar tetap semangat di dunia Merpati pun seperti itu, tidak mudah. Untuk meraih seperti sekarang selalu bayang trofi juga tidak mudah. Next time kita bahas soal itu. Oke, untuk saat ini kita berbincang tentang riwayat hidup Mas Nur Adi Tangman sampai menjadi seperti sekarang ya, maksudnya mempunyai banyak player dengan yang berkualitas bagus di kalangan Temanggung tentunya ya. Oke, see you next time ya Sobat Merpati. Kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan saya dengan Mas Nur. Lain waktu kita sambung lagi di kesempatan lain dan di momen-momen lain ya Mas Nur ya. Iya, insyaallah jangan bosan-bosan nonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen Merpati Channel dan Oke. Salam Guye Berkul. Assalamualaikum.